Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Albani Ilfat Aridewa dengan NIM 1919110501047. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah ASDGL dengan judul Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi lingkungan hidup. Nah, definisi lingkungan hidup ini adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Nah, di komponen lingkungan ini terdiri dari dua faktor. Yang pertama faktor abiotik dan yang kedua faktor biotik. Nah, di faktor abiotik ini ada meliputi tanah, air, udara, cuaca, dan suhu. Nah, kalau di faktor biotik itu meliputi tumbuhan, hewan, dan termasuk juga manusia. Lalu lingkungan hidup ini, baik faktor biotik maupun abiotik, berpengaruh dan dipengaruhi oleh manusia. Lalu kita lanjut ke apa sih daya dukung lingkungan itu? Nah, daya dukung lingkungan adalah segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karena lingkungan memiliki daya dukung. Nah, lebih spesifiknya, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu, apa sih daya tampung lingkungan itu? Nah, daya tampung lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan untuk menampung atau menyerap zat energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan di dalamnya. Nah, lalu kita akan membicarakan tentang peraturan daya dukung lingkungan. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 12 menyatakan dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan A. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. B. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup. C. Keselamatan atau mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Lalu pada pasal 16 yang berisi tentang muatan KLHS antara lain, yang pertama, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. B. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Nah, kita bicara ke yang satunya lagi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengertian atau konsep dan ruang lingkup daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia atau makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Lalu kita bicara tentang komponen daya dukung lahan. Di sini komponennya terdapat dua. Yang pertama adalah kapasitas penyediaan atau supportive capacity. Yang kedua adalah kapasitas tampung limbah atau assimilative capacity. Nah, kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air. Lalu pendekatan daya dukung lingkungan ini ada tiga loh. Yang pertama, kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. Yang kedua, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Yang ketiga, yang terakhir, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Lalu kita bicara tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau biasa disingkat SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari
Millennium Development Goals (MDGs) atau versi sebelumnya. Nah, tujuan SDGs adalah bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgent untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, untuk mencapai 3 tujuan tersebut, disusunlah 17 tujuan global seperti berikut. Yang pertama, menghapus kemiskinan atau tanpa kemiskinan, yang berarti mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Yang kedua, mengakhiri kelaparan, yang berarti mengakhiri kelaparan ini adalah mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga adalah kesehatan yang baik dan kesejahteraan, atau yang berarti adalah memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua manusia. Yang keempat yaitu adalah pendidikan bermutu, yang berarti adalah memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua masyarakat. Lalu yang kelima adalah kesetaraan gender, yang berarti adalah mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Yang keenam adalah akses air bersih dan sanitasi, yang berarti adalah memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua masyarakat. Yang ketujuh adalah energi bersih dan terjangkau. Yang dimaksud dengan energi bersih dan terjangkau ini adalah memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan dan modern bagi semua masyarakat. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang dimaksud dengan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang berarti adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Yang ke-9 adalah infrastruktur industri dan inovasi, yang berarti adalah membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Yang ke-10, mengurangi ketimpangan. Yang dimaksud adalah mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Yang ke-11, kota dan komunitas yang berkelanjutan, yaitu membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Yang ke-12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang dimaksud di sini adalah memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Nah, yang dimaksud di sini adalah mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14, menjaga ekosistem laut. Yang dimaksud adalah mengkonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang ke-15 adalah menjaga ekosistem darat. Yang dimaksud dengan menjaga ekosistem darat adalah melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, dan menghambat dan membalikan degradasi tanah, dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Yang dimaksud di sini adalah mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level.
Dan ini adalah yang terakhir, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan ini adalah menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang hubungan daya dukung lingkungan dan daya tampung terhadap SDGs. Yang pertama, khusus terkait dengan lingkungan, ekonomi yang boleh dikembangkan adalah ekonomi restoratif, yaitu yang memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak, serta ekonomi konservatif, atau yang memelihara kondisi lingkungan yang masih baik yang diperkenankan untuk eksis. Inilah yang kerap dilabel sebagai ekonomi hijau. Di luar itu harus dianggap sektor ekonomi yang sunset atau transformasi. Nah, dalam bentuk konseptualnya yang formal, lingkungan dinyatakan sebagai salah satu di antara 6 elemen esensial SDGs, yaitu planet, people, dignity, prosperity, justice, dan partnership. Apabila diperhatikan, elemen people dan dignity masuk ke dalam apa yang disebut sebagai sosial, sementara prosperity dan justice masuk ke dalam ekonomi. Ini memberikan penegasan bahwa daya dukung lingkungan dipergunakan untuk membangun kondisi masyarakat yang bermanfaat, juga bentuk ekonomi yang berkeadilan. Hal ini dapat dibaca sebagai bentuk kritik atas logika pembangunan yang selama ini bukan saja merusak lingkungan, namun juga menghasilkan peminggiran sosial, juga ketidakadilan ekonomi. Nah, peran SDGs di sini adalah ingin memperbaiki itu semua lewat logikanya, ditambah dengan penekanan bahwa hal tersebut ingin dicapai melalui kemitraan antar negara dan antar sektor. Nah, ketiga, bentuk konseptual tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam 17 tujuan dan 169 target. Lingkungan terutama diuraikan dalam tujuan 12, produksi dan konsumsi, tujuan 13 yaitu perubahan iklim, tujuan 14 yaitu lautan, dan tujuan 15 daratan. Namun juga sangat jelas terkait dengan tujuan 6, air dan sanitasi, terutama bagian pengelolaan sumber daya air, tujuan 7 energi, tujuan 9 infrastruktur dan industrialisasi, dan tujuan 11 yaitu kota dan permukiman. Lalu kita masuk ke studi kasus. Nah, di sini studi kasus yang akan saya bahas yaitu berjudul Keberlanjutan Ekologis, Proses Pembangunan Kawasan Hunian sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Studi kasus proses pembangunan kawasan hunian pada kota mandiri. Nah, pendahuluan di sini yaitu perkembangan dan pertumbuhan Jakarta, maka muncullah kota metropolitan yaitu Jabodetabek, yaitu wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai daerah penyangga Jakarta. Untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, maka aspek ekologis khususnya hidrologis perlu diatur. Nah, di sini ekosistem perkotaan merupakan ekosistem binaan yang dibangun tahap demi tahap dari bentuk ekosistem perdesaan dan atau ekosistem pertanian. Karena adanya keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maka pilihan pendekatan pembangunan perkotaan akan sangat menentukan kualitas lingkungan perkotaan itu sendiri. Nah, perubahan penggunaan tanah perdesaan ke penggunaan tanah perkotaan menimbulkan dampak terhadap pola aliran permukaan, kualitas air, dan dampak ekologis. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan pengelolaan tata air dengan pengelolaan yang disajikan di dalam dokumen pengelolaan kota atau urban management. Nah, di sini terdapat pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah ketersediaan air sebagai indikator keberlanjutan ekologi.
Nah, setiap masyarakat kan pasti butuh air nih. Kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari mencakup air bersih, potable water, dan air minum atau drinking water. Air bersih sangat diperlukan di dalam kegiatan rumah tangga, yakni untuk keperluan mandi, cuci, dan sanitasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha ekonomi mencakup kegiatan industri dan kegiatan instansional lainnya atau pembuatan es batu, laundry, dan lain-lainnya. Pada dasarnya, sumber-sumber air ini meliputi yang pertama, air hujan, yang kedua, air permukiman, dan yang ketiga adalah air tanah. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh penggunaan lahan terhadap resapan. Nah, dengan berkembangnya jumlah penduduk, pasti kebutuhan akan lahan bertambah juga kan? Nah, dengan semakin majunya teknologi menyebabkan terjadinya akselerasi pembukaan lahan-lahan baru. Daerah yang tadinya merupakan daerah resapan dan penahan air berubah menjadi areal yang permukimannya yang relatif kedap. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan hidrologis dari limpasan runoff berubah menjadi keseimbangan baru. Nah, perubahan tata guna lahan ini yang signifikan ini berpengaruh besar terhadap banjir dan longsor. Pada saat musim hujan terjadi kelebihan air atau banjir. Nah, akan tetapi di sisi lain pada saat musim kemarau atau kesulitan air, karena daerah resapan air berkurang, maka air yang dapat meresap ke dalam tanah ikut terhambat juga, sehingga terjadi siklus hidrologi yang terhambat. Nah, lalu kita akan membahas tentang konservasi air resapan. Di sini konservasi adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan manusia agar tetap mampu melayani kebutuhan hidup manusia. Di dalam manajemen sumber daya air, konservasi adalah mengadakan perlindungan air dan sumber air dengan titik berat pada pengaturan, pengamanan, dan pengendalian terhadap kerusakan air dan daerah resapan, dan meningkatnya pengelolaan air sungai, danau, dan sumber air lainnya dalam rangka terjaminnya ketersediaan air secara kesinambungan. Nah, dari kesimpulan yang dibahas tadi, bahwa aspek hidrologi yang meliputi kebutuhan air bersih, air konsumsi, air hujan, pada proses pembangunan kawasan untuk dapat menuju ke berlanjutan ekologis atau kawasan SDGs dapat dikelola dengan berbagai macam cara. Cara-caranya yaitu dengan persediaan air bersih yang berasal dari PDAM dan air hujan yang diolah. Jadi berasal dari PDAM suatu wilayah tertentu. Lalu yang dimaksud dengan air hujan di sini yaitu air resapan, area resapan, sungai, luas ruang terbuka hijau, peraturan membangun atau garis jembatan bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, lapisan tanah, pengelolaan air hujan, air buangan, memasukkan air ke aquifer, bak penampungan air bersih, dan lain-lainnya. Nah, proses pembangunan kawasan SDGs khususnya pada aspek hidrologi dapat tercapai mempunyai tujuan agar masyarakat sebagai penghuni dapat nyaman tinggal. Masukan bagi pengembang adalah pemerintah dan ilmu pengetahuan ilmu mempertimbangkan aspek hidrologi akibat dari konversi lahan tersebut pada proses pembangunan suatu kawasan. Jadi sebelum membangun suatu kawasan, jadi kita harus mempertimbangkan aspek-aspek SDGs-nya. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.